Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peran media massa di era pandemi COVID-19. Nah, langsung saja kita bahas ke materinya. Media massa sebagai salah satu sarana pemberi informasi kepada masyarakat memiliki peran yang sangat krusial terhadap pembentukan opini publik. Opini publik terkait suatu hal yang pada awalnya sangatlah bervariatif serta tidak terbatas oleh jarak dan waktu, namun dapat berubah setelah ditempa informasi penggambaran objek melalui media massa. Nah, perubahan ini bisa dalam bentuk dukungan atau justru sebaliknya. Dari sini, kita dapat melihat bahwa media massa menjadi sebuah jendela informasi yang sangat luas untuk masyarakat. Apalagi di tengah maraknya penggabungan media konvensional dan juga media online. Nah, hal ini disebut dengan konvergensi media. Masyarakat bisa melihat apa saja yang terjadi di luar sana tanpa terikat oleh jarak dan juga waktu. Nah, salah satu teori komunikasi massa yang dikembangkan oleh MC Combs dan Donald Shaw, yakni teori agenda setting, yang mana memiliki asumsi bahwa apa saja yang dianggap penting oleh media, maka dianggap penting juga oleh publik. Oleh karena itu, media memiliki kekuatan dalam mengendalikan suatu isu yang hadir di tengah masyarakat. Ketika media memberikan perhatian pada suatu isu tertentu dan mengabaikan isu yang lainnya, maka akan sangat mampu memengaruhi pendapat atau opini publik, sehingga bukan hanya persoalan berita yang menjadi prioritas, namun juga seberapa besar dan seberapa pentingnya cara media massa dalam membungkus dan juga memprioritaskan isu serta topik tersebut. Nah, teman-teman masih ingat kan ketika Presiden Jokowi, presiden kita, mengumumkan 2 orang WNI terinfeksi kasus corona atau COVID-19. Nah, itu pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, ini media massa, media online, media digital, semua langsung dibanjiri dengan headline Indonesia positif COVID-19. Pada saat itu juga tidak terlepas dari masifnya terpaan informasi yang didapat melalui media massa menjadi suatu awal dari kepanikan publik. Nah, perkembangan pandemi COVID-19 ini semakin marak disiarkan dan diberitakan seiring dengan muncaknya kasus pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini juga berlaku teori framing dalam media massa, di mana media mengalihkan perhatian khalayak dari kepentingan sebuah isu ke dalam apa yang ingin diproyeksikan dan digunakan oleh media itu sendiri. Dengan kata lain, media dalam hal ini mengarahkan perhatian publik kepada isu atau tema tertentu yang diinginkan oleh institusi atau lembaga media, sehingga khalayak membuat keputusan dan melahirkan sebuah persepsi yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Nah, teman-teman, sejatinya dalam kondisi kritis akibat pandemi COVID-19 ini, peran media massa sangatlah diharapkan. Selain memikul peran sebagai watchdog atau peran pengawasan, fungsi pengedukasian juga adalah hal yang sangat penting. Tidak heran jika media massa menjadi salah satu instrumen dalam mengawasi setiap langkah-langkah serta kebijakan pemerintah untuk melawan eskalasi persebaran COVID-19 ini. Lebih jauh, sesama rekan media juga diharapkan saling mengawasi setiap informasi yang diproduksi terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Dalam hal pengedukasian, media massa haruslah memberikan informasi yang sifatnya berimbang dan juga positif. Nah, juga tidak kalah penting untuk menekankan sikap awareness kepada publik terkait penyebaran protokol kesehatan, kedisiplinan, termasuk di dalamnya memberikan motivasi untuk tetap menahan diri di rumah. Nah, teman-teman buat yang di rumah, jangan lupa untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kehadiran media massa dengan membawa peran yang krusial di tengah pandemi COVID-19 ini haruslah selalu dimaksimalkan. Di samping membawa fungsi kritis
Praktisnya, media massa juga diharapkan mampu membawa iklim sejuk melalui informasi-informasi yang dihadirkan, bukan lagi membawa berita sensasional tanpa nilai dan esensi. Sudah saatnya media massa kembali memberikan informasi berbasis data dan fakta, relevan, penting, serta tentunya sudah difilter sebelum dipasarkan ke publik. Terakhir, sebagai seorang konsumen berita yang cerdas dan bijak, kita pun wajib sudah seharusnya meninggalkan budaya lama dalam hal menelan seluruh informasi yang disuapi kepada kita. Pentingnya validasi informasi dan proses perbandingan antara informasi satu dengan yang lainnya harus dilakukan, sehingga nantinya kita dapat mendapatkan informasi yang akurat tanpa harus diliputi ketakutan atau sikap obsesi lain yang berlebihan. Nah, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai peranan media massa di masa pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.